نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan bermodalkan nikmat ini kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita. Insyaallah pagi hari ini akidah atau ilmu tauhid yang berkaitan dengan sifat-sifat yang terpuji yang harus kita miliki dalam kehidupan ini. Salawat dan salam semoga Allah dilimpahkan pada junjungan alam panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Wa ayyakuna khashi'an mutawaddi'an khaifan wajilan musfiqan min khasyatillahi ta'ala. Dari sekian banyak sifat yang wajib, sifat terpuji yang wajib kita miliki antara lain ayyakuna khashi'an, orang mukmin atau orang muslim wajib khusyuk mutawaddi'an, yaitu merendahkan diri ketika ibadah dengan hati dan jiwa raganya. Khaifan wajilan musfiqan. Kemudian selain itu tawadhu. Apa itu tawadhu? Merasa banyak berbuat dosa kepada Allah dan kekurangan dalam melaksanakan ibadahnya. Kemudian musfiqun min khasyatillahi ta'ala. Yang berikutnya, orang mukmin harus merasa takut oleh siksa Allah baik di dunia apalagi nanti di akhirat, yaitu dengan adanya api neraka. Kemudian perasaan itu harus ditingkatkan apabila orang sedang sakit, jadi lebih takut berbuat maksiat. Kemudian jahilan di dunia, zuhud dalam urusan dunia. Apa itu? Qani'an bil yasir. Yang berikutnya, umat mukmin harus merasa qanaah, merasa menganggap cukup dengan apa yang dimiliki. Unfiqun bil fadil, seorang mukmin harus siap menafkahkan sebagian hartanya lil fadil an hajatihi, dari kelebihan kebutuhannya, mimma biyadihi, dari apa yang dia miliki atau ada di tangannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan yang lalu kita membahas tentang mahabbatullah wa mahabbatul kalam ini. Wajib kita
kita memiliki rasa cinta kepada Allah plus cinta kepada firman Allah. Cintanya kepada Allah dan firman Allah bukan hanya di mulut, bukan hanya di hati, tapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Kadang-kadang kita baru di mulut cinta, di hati rasa cinta ada, tapi membuktikan dengan perbuatan masih banyak ogah-ogahan atau masih bertentangan antara mulut, hati dan perbuatan. Mudah-mudahan dengan dikaji ini kita terus rasa cinta kepada Allah melebihi segala-galanya, plus mencintanya kepada firman Allah Al-Quran. Kemudian yang kedua, tidak bisa dilepaskan lagi cinta kepada Allah dan Al-Quran itu cinta kepada Rasul dan kepada Rasul, tentu dengan sabdanya. Kemudian setelah cinta kepada Rasul, buktikan lagi seorang mukmin cinta kepada sahabat-sahabatnya. Makanya ada sekelompok yang ngaku muslim tapi dia tidak cinta dengan sahabat Nabi, sudah dianggap keluar dari Islam alias murtad. Ada sekelompok yaitu Syiah. Hati-hati dan waspada itu. Bahkan jangan kepada sahabat istri Rasulullah Aisyah aja dianggap berzina. Kemudian yang berikutnya cinta juga itu kepada ahli keluarga Rasulullah harus kita cintai. Wal ansori wassolihin, kepada penolong-penolong agama Allah, para pejuang dan orang-orang yang saleh. Pagi hari ini lanjutannya adalah ayyakuna khashi'an mutawaddi'an. Seorang mukmin wajib khusyuk dalam ibadah. Apa itu khusyuk? Merendahkan diri ketika ibadah dengan hati dan jiwa raga. Diri dan hati, ya, jiwa raga kita harus betul-betul merendahkan diri kita. Tidak ada rasa kesombongan sehingga badan pun yang tadi kepala di atas dan di bawah itu raganya, apalagi hatinya. Kemudian mutawaddi'an dan tawadhu. Tawadhu itu merasa banyak berbuat dosa kepada Allah dan merasa kurang ibadah. Dua, merasa banyak dosa, merasa banyak kekurangan ibadah. Jangan udah merasa banyak, merasa bersih, merasa nggak punya dosa. Sebab kalau orang merasa nggak punya dosa, untuk bertaubat itu beristighfar pasti kurang karena merasa bersih. Padahal Rasulullah sendiri beristighfar mohon ampun kepada Allah sehari semalam tidak kurang dari 70 sampai 100 kali permohonan ampun. Padahal dalam penilaian kita mah dosanya nggak ada, tapi Rasul tetap. Ini contoh kita. Apalagi kita lihat hampir tiap saat memproduksi dosa. Banyak-banyaklah kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan harus banyak juga merasa bahwa ibadah kita harus kurang, supaya disemangat terus untuk beribadah, untuk pengabdian kita, untuk berbuat baik. Itulah makna tawadhu. Dari makna tawadhu merasa banyak berbuat dosa kepada Allah dan merasa bermaskurah dalam melaksanakan ibadah. Kemudian yang ketiga khosyikan ikhosyatillah, merasa takut oleh siksa Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Siksa Allah bukan ada di dunia, ada juga nanti di kubur, ada di akhirat. Kalau kubur itu belum akhirat, kalau pintu akhirat adalah kubur. Jadi ini di tiga tempat ini harus menjadi renungan kita bersama. Jangan sampai kita merasa aman di dunia. Kadang-kadang sudah dapat persekot bencana atau
adab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya khosyian, mutawaddi'an, kemudian musbiqan min khosyiatillah ta'ala, berasa takut ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan ini harus lebih ditingkatkan lagi manakala dalam keadaan sakit. Dan kalau dalam keadaan sakitnya memang walaupun gak dinasihati kita ingat, pasti kalau dalam keadaan sakit ingat dengan kekurangan ibadah kita, ingat dengan banyak dosa, dan ingat juga dengan mati. Tapi justru kadang-kadang begitu sehat lupa kita akan kematian. Jadi kita banyak-banyak merasa takut pokoknya terjerumus akan perbuatan maksiat, kemudian mengasihi sesama manusia atau menolong yang mendapatkan kesusahan, dan menasihati pula orang-orang yang berbuat kesalahan. Menolong, menasihati, itu tugas kita. Munculkan dari sifat diri kita, dari benak kita. Setelah kita merasa kurang ibadah, merasa banyak dosa, kemudian tingkatkan pula oleh kita rasa takut terjerumus akan perbuatan maksiat. Karena kata Imam Ghazali, di akhir zaman ini lebih baik tidur daripada ngomong. Apa maksudnya lebih baik tidur daripada ngomong? Sebab kalau tidur aman dari perbuatan maksiat. Tapi kalau umpamanya kita tidak tidur, perbuatan maksiat itu muncul terus, baik maksiat mata, maksiat mulut, maksiat kanan dan lain sebagainya. Itu maksudnya bukan berarti harus tidur terus-terusan, bukan itu intibar pelajaran. Maka hati-hati di akhir zaman. Dulu belum ada HP, kita ada banyak maksiat, tapi dengan ada HP banyak maksiat. Di samping memang banyak ketaatan, tergantung kita menggunakannya. Lima kali karenanya para jamaah yang dimuliakan Allah, hati kita harus memiliki sifat rasa takut akan terjerumus kepada perbuatan maksiat. Apa itu maksiat? Perbuatan apapun itu perbuatan yang bertentangan dengan Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata baginda Rasul, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil Khaliq. La ta'ata fi makhluqin, jangan kau taat kepada makhluk fi maksiatil Khaliq, dalam berbuat maksiat kepada Allah. Artinya yang dalam mengerjakan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang musimnya luar biasa. Hanya mudah-mudahan dengan kajian ini minimal kita punya rem yang cukup ya. Jangan sampai kita terjerumus. Kemudian yang berikutnya, sifat yang harus kita miliki lagi mengasihi musbikon, mengasihi sesama manusia. Sekaligus bukti mengasihinya suka saling tolong menolong ya, dengan orang yang berkesusahan. Itu tugas kita, harus dimiliki dalam hati kita sifat itu. Tolong menolong buktinya, kasih mengasihi buktinya dengan suka menolong kepada yang kesusahan. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah suka menasihati, supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Jadi artinya sifat ini, sifat suka menasihati, itu harus kita miliki. Jadi kalau ada teman kita, saudara kita kelihatannya berbuat di keluar dari rel, kita nasihati, kita ingatkan. Karena ada istilah kata masa bodoh apa? Bukan keluar ini, masa bodoh amat lah. Jangan. Sebab kalau ada saudara kita, tetangga kita sudah present kepada perbuatan maksiat, perbuatan yang salah, kalau
Lagi-lagi kita kembali ke ungkapan Imam Ghazali, ini kapal. Jangan aja mimpi, kita nengok. Udah selesai belum ya? Ditengok. Kau mimpi apa kita? Nengok, udah selesai belum demonya? Ini caranya. Seharusnya kalau memang salah, luruskan, ingatkan. Jangan dibiarkan. Sebab kalau dibiarkan perbuatan maksiat, perbuatan salah tadi yang bertentangan dengan Khaliq, maka Allah akan murka. Kalau Allah sudah murka, bencana diturunkan. Kita yang tidak berbuat salah, tidak maksiat akan terkena. Makanya harus berbuat. Ya. Buktikan kasih sayang kita dengan perbuatan menolong. Sampai-sampai baginda Rasul menyatakan begini, unsur akhaka zaliman aw madluman, kata baginda Rasul. Unsur akhaka zaliman aw madluman, tolong saudaramu. Akhaka saudaramu, bukan akhaka akhaka. Tolong saudaramu zaliman, apakah dia berbuat zalim, aw madluman, atau dizalimi. Sahabat ada yang bukan protes ya, ada yang langsung bertanya, ya Rasul, kalau kami suruh menolong orang yang dizalimi paham, tapi yang bingung kami ini bagaimana menolong orang yang berbuat zalim. Ya, kalau menolong orang yang sedang digebukin mah paham, ada orang sedang digebukin oleh perempuan sampai bocor kepalanya. Padahal itu anak-anak, padahal yang kemudian mengaku pengayom. Bisa aja kami tarik yang dizalimi, tapi bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Nah ini memang agak berat menolong orang yang berbuat zalim. Apalagi yang berbuat zalimnya dia punya kekuasaan. Kata orang, udah aja yang berbuat zalim laporkan saja. Laporkan sama siapa? Namanya berbuat zalimnya sekoncone, susah. Makanya sahabat ada, bukan protes, ada itu betul-betul mengadakan satu pertanyaan lagi, gimana caranya? Artinya dengan caranya tadi ada diingatkan, dinasihatkan. Kalau sudah diingatkan, dinasihatkan juga nggak bisa, yang selesai urusan. Ya, makanya di sini barangkali para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Saat ini pantaslah kalau tadi katakan Imam Ghazali mengatakan bahwa lebih baik tidur itu memang betul. Karena perbuatan-perbuatan maksiat ini sudah memang nampak dan terang-terangan. Tidak mikir akhirat lagi sekarang. Padahal kalau perbuatan zalim ini di dunia ini berbuat zalim, lalu dia yang dizaliminya tidak terima karena dizalimi, kan perhitungannya bukan di hadapan hakim dunia, hakim akhirat. Kalau dia tidak minta halal dan minta maaf, ya di akhirat di hadapan Allah nanti ditunggu kezaliman itu. Maka jadilah orang yang muflis, orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Ada amal kebaikan sedikit pun nanti diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang dizalimi. Bangkrutnya adalah setelah amal kebaikannya diambil karena di dunianya berbuat zalim terus, berbuat zalim kepada orang, menganiaya orang, menghina orang, bermacam-macam yang dia lakukan. Sedangkan amal baiknya sudah habis, yang menuntut keadilan masih berduyun-duyun. Akhirnya kata Allah, dosa-dosa orang yang dizalimi diambil oleh Allah, ditimpakan kepada si penzalim. Sekarang kan musim perbuatan zalim. Zalim lawannya adil, tidak ada keadilan. Ngeri luar biasa.
diharapkan kita dari dalam dan dari luar, terutama di negeri kita. Mudah-mudahan Allah masih mencurahkan rahmatnya, kasih sayang kepada negeri ini, kepada bangsa ini. Mudah-mudahan. Para jemaah dimuliakan Allah, yang berikutnya zahidan di dunia. Ini sifat yang mulia. Harus punya sifat zuhud, bukan juhud tapi zuhud. Kalau juhud sungguh-sungguh, jahad dan jahid juhaidah, juhaidi, sungguh-sungguh. Tapi kalau zuhud artinya, nah ini perlu kita miliki. Zuhud dalam urusan dunia yakni meninggalkan segala perkara dunia yang dapat mengganggu ketekunan atau kekhusyuan dalam melaksanakan ibadah. Jadi apapun itu dunia, urusan keduniaan, kalau bakal menghalangi urusan keakhiratan, maka harus ditinggalkan. Ini berarti sifat zuhud untuk kita aplikasikannya. Untuk ngomongnya mah gampang, Ustadz Kiai pun gampang kalau ngomong itu zuhud, tapi kadang-kadang yang ngomong itu kagak zuhud. Artinya apapun urusan dunia, sekecil apapun atau sebesar apapun urusan dunia, apabila urusan dunia itu menghalangi kepada urusan keakhiratan, tinggalkan. Sebab dunia ini, kalau kata para ahli tasawuf, ad-dunya zifatun, dunia ini laksana bangkai, wa tullabuha kilabun, dan yang suka mencari bangkai biasanya anjing. Jadi makanya hati-hati. Kata para ahli tasawuf ngomongnya begitu. Dunia ini laksana bangkai, yang suka mencari bangkai biasanya adalah anjing. Berarti kalau orang mengejar-ngejar dunia, apapun dunia di mana memang harta, dunia di mana pangkat, jabatan, segala macam teknik itu, kalau itu menghalangi urusan akhirat, berarti itu sama saja dengan bangkai yang suka dicari oleh anjing. Berarti kesimpulan awal, orang yang mengejar-ngejar dunia padahal itu urusan dunia menghalangi keakhiratan, berarti dia tidak jauh berbeda dengan kilap, dengan anjing. Naudzubillah. Ini berarti bukan Islam mengajarkan supaya jangan cari dunia, bukan. Mencari materi, bukan. Silahkan cari materi sebanyak-banyaknya, silahkan cari kehidupan dunia sehebat-hebatnya. Tapi apabila yang hebat itu bakal menghalangi urusan akhirat, sorry katanya gitu. Harusnya jangan ditekuni, bahkan kalau perlu tinggalkan. Bahkan kalau suasana dunia sudah mengakibatkan sulit untuk berbuat akhirat, uslah, pindah, tinggalkan. Ngapain diam saja di Gading Serpong? Kalau di Gading Serpong sudah tidak aman, akidah sudah hancur misalnya gara-gara diam di Gading Serpong, hijrah Pak Yanis. Itu kata ahli tasawuf. Tapi kalau memang masih bisa usahakan. Ya, sebab dua permasalahan ini tidak pernah akan terpisah. Al-haq wal batil, at-ta'at wal masyiyah, tidak berpasangan. Allah ciptakan di dunia selalu berpasang-pasangan. Kalau manusia ada Fir'aun, ada Musa, ada Namrud, ada Ibrahim, ada Abu Jahal, ada Rasulullah Muhammad SAW. Ada hak, ada batil. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak itu masalah yang batil dan yang al-haq. Tapi yang banyak di akhir zaman ini justru diamnya orang yang tahu hak, diamnya orang yang tahu al-haq dan tahu al-batil, atau dia tidak ngomong, itulah yang berbahaya. Sebab kalau orang sudah nggak berani ngomong kebenaran, sedangkan al-batil nyerang terus.
amal hak. Buktinya kan nggak ada yang ngomong, nggak ada yang melawan. Perkara ngomong bukan gampang. Ada yang ngomong kenapa dia nggak ngomong, takut. Nah, takut nanti kalau ngomong al-haq, ngomong yang benar, nanti dikucilkan, nanti diusir. Resiko itu. Nggak ada seorang nabi, nggak ada seorang sahabat atau barangkali para ulama yang tidak mengalami seperti itu. Kalau bapak, ibu, saudara kaji itu ulama-ulama dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, terus kepada ulama-ulama berikutnya, termasuk Imam Nawawi yang sudah pernah saya sampaikan. Luar biasa penderitanya. Ya. Nah, jadi banyak ulama-ulama yang di sini, termasuk Buya Hamka, ulama kita. Itu pernah juga disiksa dan dihukum beliau. Ini makanya berkaitan dengan urusan zuhud ini perlu kita miliki. Sekecil apapun ini perbuatan urusan dunia, kalau bakal menghalangi akhirat, ada pangkat jabatan, ya, atau barangkali materi yang kita miliki. Lihat aja bagaimana sahabat yang hidup dengan bersama Nabi, namanya Sa'labah. Sa'labah itu ketika dia melarat, dia sholat pun hanya punya kain sembahyang, kain untuk sholat hanya satu, berganti dengan istrinya. Kata Nabi, kata Sa'labah, ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya jadi orang kaya, orang yang bercukupan, supaya lebih tekun ibadah. Kalau begini, bagaimana mau ibadah tekun? Nabi sebenarnya tidak setuju mulanya, karena mendorong terus ingin minta didoakan supaya kaya. Akhirnya Nabi berikan modal 2 ekor kambing, 1 ekor jantan, 1 betina. Berkembanglah kambing, jadilah dia orang kaya ternak. Karena kekayaan itu diantaranya ukurnya ternak. Ternyata bapak dan saudara sudah ternak banyak, mulai sibuk ngurusin ternak. Sholat jamaah sudah dilupakan. Nah itu nggak cukup katanya. Jadi kita pun boleh merenungkan sekarang, mungkin bukan ternak, mobil, mungkin kekayaan lainnya bisa melalaikan kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ingatkan kepada Allah, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Jangan kau lalai, jangan sampai kau lalai, kau sampai lupa kepada Allah, zikrullah, gara-gara amwalmu dan gara-gara anak. Zikrullah dimakna sholat, zikrullah dimakna ngaji atau ta'lim, zikrullah dimakna Al-Quran. Artinya gara-gara urusan dunia lupa ngaji, lupa sholat, lupa Quran. Aturan Quran sudah gak dilihat lagi, yang penting kuat dapat. Sekarang sudah seperti itu. Hati-hati makanya. Jangan merasa hidup ini selamanya. Bagaimana kalau besok lusa kita dijemput oleh malaikat malaikat Jibril akan memanggil? Semua itu akan kita tinggalkan, nggak pernah ada yang dibawa. Tidak apapun yang pernah kita miliki lagi, tinggal tidak almarhum yang kita miliki. Nah, ini makanya kemarin berapa jahadan di dunia. Zuhud boleh kita renungkan kira-kira yang ada, fasilitas yang ada pada diri kita, keluarga kita, fasilitas apa yang Allah berikan yang menghalangi ibadah, yang menghalangi urusan akhirat. Kalau ada, singkirkan. Bahaya, ente lah, jangan mikir. Ya, kalau bakal menghalangi ibadah. Ya barangkali termasuk tadi keluarga, hati-hati, anak kita, istri kita. Kita lihat lagi Minhajul Abidin Imam Ghazali menerangkan 4 penghalang ibadah, 4 macam penghalang ibadah kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Yang pertama, dunia. Ya.
Yang pertama itu dunia. Itu kadang-kadang menjadi penghalang kita. Rapat dunia. Sebentar lagi. Rapat belum selesai. Sebentar. Ada dikumandangkan, saudara-saudara kita hormati yang ada rapat di skor. Selesai ada selesai. Skor dicabut, rapat berlanjut. Sholat ada. Kan itu. Kemudian manusia kadang-kadang menjadi penghalang. Penghalang ibadah. Apakah itu anak, apakah itu istri, bisa saja menjadi penghalang. Apakah itu mungkin tetangga atau teman. Padahal kita tujuannya mau ikut taklim apa, mau ikut kajian. Ternyata ada teman datang aja ke udah bawa. Kadang-kadang terjadi. Kemudian setan. Ya udah jelas kalau setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Yang keempat adalah nafsu yang ada pada diri kita. Ini yang paling berat, nafsu. Makanya para ahli tafsir menafsirkan perang yang paling berat adalah juga memerangi hawa nafsu. Dan tentang memerangi hawa nafsu ini perang yang dianggap besar. Rojak dan menjadi asgor dan jadi akbar, kata Rasulullah. Pulang dari perang Badar itu adalah termasuk perang besar. Ada Badar Kubro. Tapi Nabi bilang rojak dan menjadi asgor, kita baru pulang dari perang kecil menuju perang besar. Wa badilul akbar ya Rasulullah. Apa perang besar? Jihad nafsi, kata Rasulullah. Jihad melawan hawa nafsu kita. Nafsu amarah, nafsu serakah, nafsu rakus, nafsu tadi hukum dunia, bermacam-macam nafsu. Nafsu birahi atau nafsu sudia, nafsu mutmainnah tak pernah muncul dalam diri kita. Baik para jemaah. Kemudian yang berikutnya qani'an bil yasir. Umat mukmin yang beriman harus punya rasa sifat qanaah. Bil yasir, dengan yang sedikit, merasa cukup dengan apa yang ada, itu qanaah. Sebab kalau enggak memiliki sifat qanaah, enggak pernah ada yang merasa cukup di dunia ini. Kata Nabi, kalau engkau diberikan emas satu gunung, pasti kita gunung yang kedua, gunung emas yang kedua. Itu iktibarnya atau tafsirnya Rasulullah. Berarti urusan dunia ini tidak pernah ada cukupnya. Baru dia menolak dunia, merasa sudah tidak perlu lagi kalau sudah tertutup oleh tanah merah. Kalau tertutup tanah merah, baru dia sudah enggak lagi ingin dunia. Selagi masih ada napas dalam dunia, ingin terus. Sudah punya ini, mau ini, tidak punya itu, mau itu lagi, terus itu tidak pernah ada ujungnya, kata Rasulullah. Makanya harus memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, yang sudah diberikan oleh Allah. Jangan rakus. Makanya urusan dunia Rasul memberikan rambu-rambu, kata Rasul, unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum. Urusan dunia, lihat kepada orang yang di bawah kamu, jangan lihat kepada yang di atas kamu. Pak, sudah berapa lama Bapak kerja di kantor itu? Orang melihat sudah punya anu, kok Bapak minim terus? Ayo Pak. Apa yang terjadi? Akhirnya didorong oleh si mama. Bapak akhirnya kan udah gelap mata dia. Iya juga kata si Bapak. Akhirnya berbuat hanya yang tidak senonoh di kantor. Gara-gara dorongan nafsunya si mama. Akhirnya Bapak melakukan yang tak senonoh. Akhirnya kalau sudah diagnos, sudah berbuat, penyesalan tak berarti. Para jemaah, kita biarkan Allah. Qanaah yang kita miliki. Makanya berkaitan qanaah ini orang lebih nanti dengan syukur. Berapapun kita syukuri, rasa cukup aja. Jangan terus-terusan kurang-kurang terus. Kemudian munfiqun lil faqir. Kalau sudah rasa qanaah, merasa cukup dengan yang ada, sifat rakusnya hilang, sifat binatangnya hilang, pasti muncul dia. Muncul apa? Munfiqun lil faqir. Ada sisa dikit tetap dia ingin
Yuk kita kembali ke pesan Buya Hamka. Sering saya bolak-balik di mana kajian saya sampaikan supaya kita ini tidak rakus, supaya pernah. Kata Buya Hamka, rezeki itu bagi tiga. Satu untuk sandang, pangan dan papan. Artinya sandang, pangan, papan. Sandang artinya pakaian berpakaian yang rapi, yang pantas, yang layak. Kemudian pangan artinya makan yang layak supaya badan sehat untuk ibadah. Kemudian papan di rumah yang layak itu perlu menjadi prioritas kata Buya. Tapi jangan lupa yang kedua siapkan ini materi yang kita miliki untuk biaya pendidikan anak-anak kita. Apa kata Rasulullah? Alimu awladakum, didiklah anak-anakmu. Fa'innahu, maka sesungguhnya mereka anak-anak kita makhlukun dari zamanin ghaira zamanikum, menjadi makhluk yang tidak sejaman semasa dengan kamu. Hari ini masih bisa bekerja, ke depan nggak tahu nasibnya anak kita walaupun sudah berpendidikan. Makanya Nabi kan menekankan terus didik anak. Ini para jamaah. Hari ini kita lakukan masih. Nanti anak cucu kita bagaimana? Saya terbayang pula dengan Zimbabwe, terbayang dengan Angola, ya. Itu negara-negara tadi itu negara-negara hebat. Dari kawasan komunis sekarang habis. Termasuk saudara-saudara kita yang ada di Cina sana. Suhu Uighur juga sekitar dia perhatikan oleh kita. Jangan-jangan nasibnya termasuk kita dan Angola itu kalau tidak ikut mereka, itu orang-orang komunis, kalau nggak masuk dengan mereka, kalau nggak pergi, udah dibunuh. Ada jaminan Indonesia akan tetap seperti ini? Enggak. Bagaimana juga Andalus sudah sampai 800 tahun belum dijaya Islam habis. Jangan-jangan nanti ada cerita sekian tahun yang akan datang anak dan cicit-cicit kita. Dulu di sini ada Asmaulusnya, sekarang sudah tidak ada. Bisa terjadi, tergantung kepada kita umat Islam. Kalau umat Islam pada dia nggak mau mengungkapkan kebenaran, jadi setan semua kita. Apa kata Syekh Ali Adaku? Beliau mengatakan man sakata anil haq, siapa orang yang diam atas tidak mau mengungkapkan kebenaran, bahwa syaitanul akhras, maka orang itu sama saja dengan setan bisu. Kata Syekh Ali Adaku. Makanya kalau kita membaca dan mengkaji sejarah negeri orang, sejarah negeri kita, ngeri sebenarnya. Ada yang jari kapal ini sedang goyang. Mudah-mudahan tidak sampai tenggelam. Tapi ABK ini cuek aja. Dan memang jangan-jangan yang menenggelamkan memang ABK, bukan penumpang. Jangan-jangan kapten memang yang mau menenggelamkan. Tidak seutuh. Tapi kalau begini gelarnya, ternyata kaptennya kan nengok-nengok. Persis sekian tahun yang lalu, para ulama datang, dia pergi. Anak STM datang, pergi dia. Pada dia cadangkan dulu. Ini kapten, nakoda kita. Goyang ini kapal kita. Mudah-mudahan para ulama masih konsisten, masih istiqomah mempertahankan kapal supaya jangan sampai tenggelam. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kembali ke Al-Fadil Al-Munfiqor lil Fadil an hajatihi. Jadi kata Buya Hamka, jangan sampai tidak kita berinfak, tidak menyisihkan untuk akhirat, biarpun sedikit, sebab kita bakal pulang, Pak. Bakal kembali ke akhirat. Ngapain? Dunia ini kan sementara. Bakal kembali kita ke alam yang sebenarnya, asal dari tanah kembali ke tanah. Ruh kita asal dari Allah kembali ke hati Allah Subhanahu wa taala. Jasad busuk jadi tanah lagi. Ruh akan tetap abadi di hadapan Allah, nanti akan dihidupkan kembali dan akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya
munfiqun lil fadil an hajatihi, itu penting. Berinfak, bersedekah, deposito kita, tabungan kita untuk akhirat. Jangan sampai tinggalkan dari Allah ini. Jangan terus aja yang bikin bagaimana tentang urusan dunia, bakal kita tinggalkan. Ngapain kita menghemat-hemat urusan yang bakal kita tinggalkan, sementara lupa kita yang akan kita datangi akhirat. Baik, para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ungkapan Syekh Nawawi Al-Barbahari dalam kitab Sulul Taufiq mengingatkan dan memberikan nasihat kepada kita. Berkait dengan ini kata baginda kata Syekh Abdul Wahab bin Ahmad, antik ma fil ghaib ya'ti ma fil ghaib. Nafkahkan apa yang ada pada kantongmu, tentu datang barang gaib kepadamu. Artinya, kalau engkau menafkahkan apa yang ada pada kantongmu, barang gaib datang padamu, nanti yang gaib ini di akhirat kau akan jemputkan kita pergi. Mayajro yasud sopo sing dalam desing panen, enggak panen, enggak nanam, enggak bakal panen. Makanya orang cinta harta adalah kalau ketika di dunia dia simpan, titip, anak yatim, pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan jalan, tidak sesuai dengan kemampuan kita. Nanti di akhirat kita ambil. Kalau yang dikumpulkan terus tiba, simpan aja, tumpuk, kekayaannya belikan tanah supaya aset untuk masa depan mati satu pun ada yang dibawa sampai akhirat baru bisa. Kemudian Syekh Pasari mengatakan bagi orang yang mengenakan pakaian yang baru, dari pakaian yang baru kata beliau disunnahkan bersedekah dengan pakaian yang lama. Artinya menandakan bahwa jangan numpuk pakaian, numpuk harta. Kalau udah punya yang baru, yang lama boleh kita sedekahkan. Ini para jamaah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita semua hidup di alam dunia yang sementara ini mampu untuk mengarungi dunia sehingga tidak melupakan urusan keakhiratan. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar